Kedai ini terpaksa tutup karena didatangi sosok perempuan hingga mati tidak wajar. Pas gue melek, itu gue ngeliat setan mas, dia bilang gitu. Setan, gue bilang, iya, gue bilang, kayak gimana maksud lu gitu. Jadi di atas gue itu ada sosok cewek, dia bilang. Rambutnya itu panjang, berantakan. Habis itu bajunya itu udah nggak jelas bentukannya, tapi kayak dipenuhi tanah-tanah gitulah, gitu bilang gitu. Terus kita dengerin kan dengan serius gitu. Terus gimana bro? Iya, terus yang paling bikin gua istilahnya dia udah nggak bisa mikir apa-apa lagi tuh mukanya, waduh, nggak kebayang gua. Mukanya itu kayak dibilang kayak mayat yang kayak mau membusuk gitulah intinya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian ada yang lagi buka usaha nggak? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia buka usaha tapi tutup dengan tidak wajar. Dan langsung aja kita gas kenalan. Mas Rizky, Iya, gimana kabar nih? Baik. Udah lama nih nggak main kesini. Iya, sibuk sih. Oh, tapi makasih banget nih udah datang lagi ke Jalan Buntu dan mau cerita lagi. Siap. Ini sebelumnya dari mana? Dari rumah apa dari mana? Enggak sih, kebetulan tadi dari ada acara sama teman, langsung ke sini aja. Kan masih ingat tadi janjian sama Kang Dani. Oh, iya. Makasih Mas. Ya. Kita pesan minum dulu ya. Oke, siap. Mbak. Nih Mas, seperti biasa kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Kayaknya teh susuk janda kembang nih. Oke, Mantap. saya air putih aja deh. Oke. Makasih Mbak. Mas, tadi saya dikasih tahu nih, katanya Mas Rizky itu mau cerita pengalaman mistisnya tentang usaha kedainya ya? Iya, betul. Saya baru tahu nih kalau misalkan Mas Rizky itu usaha kedai. Nah, berapa lama sih emang usahanya? Sebentar aja sih, Mas. Sekitar 5-6 bulanan. Oh, Iya. 5 bulan berarti. 5 bulan lah. Nah, selama di kedai ini nih, usaha ini, pengalaman yang Mas Rizky alami ini yang paling serem tuh apa tuh? Yang paling serem ada sih. Jadi saya waktu itu ada nih, tiba-tiba customer. Ya saya nggak lihat sih dia asalnya dari mana. Pokoknya tiba-tiba jalan ke kedai, cewek biasa aja, masih muda gitu kan. Terus saya ingat saya waktu itu rambutnya juga agak tergerai panjang gitu ya. Pokoknya normal-normal aja lah gitu. Datang, terus dia cuman bilang 1-2 patah kata pendek gitu, saya mau latte hangat 1 gitu. Udah dengan ekspresi yang datar gitu. Ya udah, saya juga waktu itu nggak mikir apa-apa. Langsung aja saya bikinin lah ya, kayak biasa. Nah, waktu saya bikinin tuh kan posisi counter di depan gini kan. Saya bikin jadi kayak posisi agak nyamping kan. Iya. Saya lagi racik-racik gini. Pas udah selesai kan saya harus balik lagi kan nganter gitu. Dia masih nunggu di situ, tapi ini ternyata dengan penampilan yang berubah drastis. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya tadi dia dari yang biasa aja, sosok yang biasa aja, dia menjadi lebih sosok yang menyeramkan, Mas. Seperti Jadi, apa? waktu itu rambutnya tadi yang tergerai biasa, lurus, menjadi berantakan. Habis itu bajunya juga lusuh aja gitu. Jadi lusuh kayak apa ya, kayak baju ada tanah-tanahnya gitulah, lusuh. Dan yang paling serem adalah di raut mukanya. Raut mukanya udah nggak karuan lah istilahnya, kayak maaf ya Mas, kayak apa sih? Kayak mayat gitu. Wah, kayak mayat. Iya. Oke Mas, tahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjut setelah Oke. minumannya datang Iya. ya. Siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Mas Rizky, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak,
Oke Mas, ini pesanannya tadi teh ya? Iya, Oke, teh. silahkan langsung dicobain aja. Aduh, terima kasih. Terima kasih Mbak. Silakan Mas. Boleh nih langsung nih. Ya, langsung aja. Biar makin lancar ceritanya. Oke Mas, langsung aja nih, pengen tahu. Oke. Bisa punya usaha kedai ini seperti apa nih awal mulanya? Oke, ya waktu itu kan sekitar tahun 2022 Hmm. gitu ya, namanya mungkin anak muda gitu ya, pengen melakukan kreasi yang baru gitu. Nah, pada saat itu saya terinspirasi itu sama, waktu itu marak lah ya, kedai-kedai kopi gitu di mana-mana gitu kan, lagi marak tuh. Yang sedikit banyak akhirnya waktu itu saya juga tertarik untuk istilahnya nyoba-nyoba mengkreasikan kopi gitu, ngeracik kopi, mempelajari sedikit-sedikit sih ya, ya nggak sampai ahli sih, cuma paling nggak cukup mendalami lah gitu. Nah, di momen tersebut saya ada temennya tuh gitu, ada satu orang teman saya yang juga punya ketertarikan yang sama gitu. Terus ya akhirnya kan kita sering ngobrol kan, pada suatu titik kita sudah beberapa waktu lah mendalami proses apa ya istilahnya meracik-racik kopi itu. Kita ada ngobrol santai gini, bro, enak juga nih kalau kita nyoba buka usaha kedai kopi gitu, kayak yang lagi banyak nih, kita coba yuk gitu. Terus saya pikir, iya bro, lumayan juga nih, daripada juga ilmu kita cuman bikin-bikin mulu gitu, kita cobalah ngelihat animo orang-orang di luar gimana nih sama apa hasil racikan kita gitu ibaratnya. Iya deh, ayo deh. Nah, akhirnya ya udah, dari percakapan singkat tersebut kita seriusin. Akhirnya kita seriusin, kita istilahnya mulai bikin lah itu usaha, mulai merintis lah apa-apa aja yang diperluin buat usaha. Dari kayak misalkan kita ngomongin modal, kita ngomongin modal dari mana nih? Yang pasti kita waktu itu masih muda, dari tabungan kita aja seadanya kita gabungin gitu. Udah kita gabungin aja. Terus kita juga pada waktu itu juga ngelakuin survei tempat pastinya kan. Survei tempat yang masuklah ke budget kita dan masuk juga ke istilahnya target usaha kita gitu. Waktu itu sih dapet di jalan yang dia bukan jalan utama ya. Cuman tuh jalan jadi alternatif buat orang lewat gitu. Oke. Entah orang kerja, entah orang mau kuliah lah istilahnya gitu. Nah waktu itu kita pikir, wah pas banget nih. Soalnya kalau di jalan raya kita nggak masuk nih budget kita. Cuman kalau di jalan alternatif, ruko-ruko yang ada di situ harganya pasti juga lebih terjangkau lah buat anak muda kayak kita gitu kan, yang modalnya pas-pasan. Ya udah kita nyusurin jalan itu, jalan alternatif itu, terus kita lihat beneran nih ada kayak ruko gitu. Ruko ini ada kayak pelangnya lah, apa disewakan gitu, ya ada nomornya gitu. Ya bro, ini kayak enak nih bro. Ya udah akhirnya kita catat nomornya, kita hubungin lah nomor tersebut. Terus udah kita janjian untuk ketemu yang punya. Waktu itu ternyata yang punya itu ada di dekat situ lah, jadi intinya gampang lah untuk kita ketemu di dekat ruko tersebut karena yang punya juga dekat situ. Akhirnya kita datengin, ngobrol, Pak kita mau rencana nih mau nyewa tempat ini gitu. Oke, gimana Pak? Jadi dia menjelaskan sistemnya, intinya kalau paling minimal itu dia bilang sebenarnya 1 tahun. Cuman kita nego-nego gitu kan, karena kita ya Pak kita masih barusan nih Pak, baru nyoba-nyoba, bisa nggak Pak? Misal kita waktu itu bilang sebulan aja, cuma waktu itu wah nggak bisa kalau sebulan, dia bilang nggak umum, dia bilang. Akhirnya setelah melalui negosiasi berapa lama, akhirnya dia setuju 3/3 bulan gitu. Oh, 3 bulan. Per 3 bulan. Akhirnya ya udahlah kita sanggupin gitu per 3 bulan. Ya udah setelah itu saya sama teman saya istilahnya menyanggupi. Kita juga di modalnya kita patungan itu dengan ya jumlah yang sama lah gitu. Berdua itu patungan gitu. Terus ya udah kita mulai siapin tuh, habis itu kita mulai, kalau alat-alat kita karena kita sebelumnya udah sering tuh nyoba percobaan eksperimen lah.
itu udah ada alat-alat kopinya gitu. Nah, kita waktu itu konsepnya adalah kopi dengan racikan manual, Mas. Jadi kalau biasanya kan kalau kafe-kafe gitu kan kopinya dia pakai mesin gitu. Oke. Nah, kalau saya waktu itu mau pakai racikan manual nih, kayak belum dieksplor gitu. Yang kayak pakai moka pot atau V60. Nah, kayak gitu. Terus sambil ngisi-ngisi bertahap, alat-alat kita masukin, terus habis itu kita juga mulai bersihin tembok, kita pasang wallpaper segala macam. Ya kira-kira bentuk rukonya sederhana sih, cocok banget buat usaha kedai gitu kan. Sekitar ukurannya itu 3x4 lah. Itu saya bikin 3x4 itu untuk di dalam itu yang buat semua lah untuk kegiatan meracik kopi beserta apanya sih istilahnya ya, untuk nyuci-nyucinya gitulah ya. Nah, di halamannya itu baru saya pasang meja dan kursi buat pelanggan duduk-duduk di situ dah, untuk yang mau dine in gitu. Oke. Dan itu juga seragam ya, maksudnya samping-samping saya itu juga kayak gitu juga, cuman mereka beda usaha aja gitu. Ada kayak parabot, terus ada bakso, ada bahkan laundry juga gitu. Nah, waktu saya lagi beres-beres gitu, lagi nyiapin segala sesuatu, itu juga pemiliknya ada di sana juga, kayak ngawasin gitu, sambil kita ya ngomong dikit-dikit lah gitu. Dia nanya ke saya, "Bang mau buka apa, Mas?" Saya bilang, "Ini Pak, kedai kopi biasa nih, lagi musim, kita juga pengen nyoba-nyoba gitu." "Oh iya, ini di samping juga banyak sih ini yang baru-baru juga kayak Masnya, sama pasti ntar banyak temennya nih karena yang rintis usaha gitu kan, bareng-bareng dari awal gitu, dari masih baru-baru." Saya bilang, "Oh iya Pak, betul. Tapi dia nambahin lagi, ini cuman yang paling lama di sini nih ada nih di seberang," katanya gitu, dia tunjukin. Yang buka kayak Mas juga sejenis. Terus saya lihat sekilas gitu ya, kayak warung kopi gitulah. "Oh dia udah lama ya Pak?" Itu iya gitu, cuman yang lain yang sebelahnya Mas ini masih baru gitu. Ya udah, akhirnya saya sembari kayak gitu, saya kerjain ruko saya gitu kan istilahnya. Perlengkapan-perlengkapannya kita udah siapin, kita udah taruh. Terakhir itu kita mikir pada produknya sendiri kan. Kita langsung rencana buat nyetok bahan-bahan. Malamnya habis belanja, itu saya sama teman saya juga mikir gimana. Pasti kita kalau mau buka itu kan biar rame, biar menarik konsumen tuh kan, kita pasti bikin kayak promosi gitulah, harga-harga promo gitu. Ya udah, kita mulai bikin-bikin tuh sama teman, bikin-bikin sendiri aja pakai Canva. Habis itu sama kita masukin juga ke media sosial lah. Jadi yang teman-teman kita lah yang pertama pasti kan kita kabarin, kita lagi buka kedai nih, kita mampir kalau sempat dan bla bla bla. Udah, terus kita bikin di medsos juga akun kedai kita lah. Ya pokoknya segala cara lah yang anak muda sekarang, yang waktu itu biasa lakuin ya. Yang terakhir kita rembukan lagi nih, "Gimana bro, kita mau buka kapan nih enaknya?" Gitu. Kata teman saya, "Kita buka weekend aja, karena kalau weekend kan orang udah pada libur, udah moodnya santai gitu kan, buat ngopi pas banget gitu." Ya bener juga sih, saya pikir waktu itu. Ya udah, akhirnya kita berencana hari Sabtu waktu itu kita buat buka kedai kopi kita. Gitu. Terus habis itu sebagai tambahan ya, ini kedai kopinya tuh sangat sederhana sih. Jadi denahnya itu untuk tempat duduk konsumen tuh di luar, sedangkan di dalam rukonya itu semua istilahnya kegiatan kita meracik, dari bikin kopi sampai nyuci-nyuci gelas dan piringnya itu di situ gitu. Jadi di depan tuh kayak counter gitu, sekalian kasir. Nah, di samping menghadap samping baru itu tempat kita nyuci dan ngeracik kopinya, kayak gitu sih. Di depan kita bikin meja itu sekitar ada 4 meja yang kecil ya, nggak besar, 4 meja kecil yang mungkin buat kalau di total itu orang bisa duduk itu kalau lagi rame itu 16 orang bisa lah itu.
Akhirnya Sabtu kita buka, segala macam kita siapin, dan ada istilahnya kan, usaha ternyata nggak mengkhianati hasil gitu Mas. Pas kita buka itu beneran apa namanya, apresiasi, animo dari teman-teman kita, dari apa namanya, orang lewat juga, bahkan dari tenan-tenan sebelah kita itu pada bagus gitu, istilahnya mereka pada apa istilahnya itu, antusias buat kita buka, karena kita juga nyiapin wallpapernya ya, meski nggak mewah-mewah atau wah banget, cuman juga menarik lah gitu kan. Wallpaper kita juga apa namanya, kayak berbentuk kayak batu bata putih gitu, pokoknya lumayan estetik lah gitu untuk ukuran kedai. Ya udah, kita hari Sabtu buka, teman kita terutama sih yang waktu itu yang dari media sosial tuh pada nyamper, pada datang. Jadi kedai itu kelihatan meriah dan rame banget lah gitu lah Mas. Ya udah, kita datang, wah kita senang banget lah intinya. Istilahnya kita nggak nyangka, tapi kita emang udah ngelakuin yang terbaik. Nah akhirnya mereka datang, dengan orang lewat pun juga, karena kita waktu itu langsung bikin kayak harga promo gitulah untuk grand opening. Mereka juga bagus lah responnya gitu kan, orang-orang lewat juga mungkin pada penasaran, mungkin lihat-lihat dari jalan nih ada rame-rame apa nih gitu. Ya udah, mereka pada mampir, ya kita bikin. Dan waktu itu juga kita nggak berhenti sampai situ tuh Mas. Meskipun rame gitu, kita cari celah juga nih, apa juga nih, oh iya kita masukin ini ke dalam yang sekarang nih kayak ojek online gitu, kayak layanan makanan online gitu, antar gitu kan, kita juga masukin ke situ gitu. Dan bener aja gitu, pas kita masukin ya makin nambah tuh, makin istilahnya antusiasme dari orang-orang sekitar untuk nyobain lah istilahnya kopi kita itu makin nambah gitu, intinya makin meriah, makin prospek lah kita lihat ini gitu. Bahkan tenan-tenan sebelah tadi yang saya ceritain tuh, mereka juga istilahnya menyambut dengan bagus lah gitu. Karena kan yang sebelah itu kan kayak parabot gitu, terus kayak bakso, laundry gitu. Mereka juga penasaran gitu, terus mau ngopi, kita sekalian juga ngobrol-ngobrol gitu. Terus sama yang bakso itu ya saya sempat ngobrol sih, mereka kayak suami istri gitu buka. Saya tanyain gitu, sekedar basa-basi aja, baru buka juga ya teh gitu di sini gitu. Iya Mas, kata dia gitu. Oh gitu. Terus baru berapa lama teh? Dia bilang sekitar mau masuk bulan ke-6 katanya gitu. Terus saya tanya lagi, waktu itu saya lanjutin lagi, oh emang ini sebelumnya rukonya kosong ya teh? Saya bilang gitu. Nah dia jawab tuh, enggak Mas, ini ada kok sebelumnya gitu, cuman ya memang pada tutup gitu, pada saya ganti dan diganti juga sama masnya gitu, sekarang yang baru-baru gitu. Oh iya, habis itu ya kita bicara yang singkat-singkat aja sih waktu itu, sambil karena kita kan banyak kegiatan juga tuh. Nah ternyata dari sisi tadi kan sisi positifnya ya, kita dapat banyak customer, antusiasme, responnya pada positif semua lah. Ternyata ada sisi negatifnya juga gitu, bukan sisi negatif ya istilahnya ya, tantangannya juga, yaitu waktu itu kita jadinya keteteran. Jadi untuk ukuran saya sama teman saya waktu itu, untuk jaga kedai waktu itu dengan volume arus orang yang cukup masif gitu ya, kita mikir wah ini kita kayak keteteran deh, ini kelihatan dari kita ngelayaninya jadi lama, kita jadi bikin kopinya jadi agak lamaan, kita lagi mau ngeracik kopi ada pesanan lagi online gitu, pokoknya kebayang lah Mas ya, maksudnya kita jadi keteteran gitu. Ya udah waktu itu, terus kita pas udah jam operasi selesai lah di suatu hari gitu, kita ada ngomong satu sama lain gitu, bro ini kayaknya kita keteteran deh gitu, ini kita gimana nih solusinya, kalau kayak gini terus nih kayaknya selain kita capek juga takut ngaruh ke produknya juga gitu kan, karena kita kan nggak maksimal bikinnya gitu. Terus ya udah, akhirnya waktu itu kita solusi dari kita berdua, gimana kalau kita nambah orang gitu. Kita pekerjaan orang, gua ada nih kenalan ke teman saya gitu kan, kita
pekerjakan saja di sini. Jadi kita bertiga nih supaya kita bisa lebih efisien gitu lah ngejalanin ini kedai gitu untuk apa namanya, untuk mencukupi lah mencukupi arus orang yang datang ke sini dan segala macam gitu. Ya udah bro, saya coba, akhirnya dia hubungin tuh kenalannya dia. Nah waktu itu udah enak tuh, ada orang baru, kita jadi bertiga tuh mas. Kita ngerjain semuanya bertiga, sekalian kita ngarahin dia sambil praktek juga di on the spot gitu. Dan karena dia juga antusias di dunia kopi, enak jadi kita ngajarinnya. Lebih cepet ya? Lebih cepat gitu, karena dia selain semangat gitu ya, terus juga orangnya istilahnya nggak nurut lah dia gitu, nurut gitu, kita arahin gini sesuai yang kita memang ngarahin kedainya ini kopinya seperti apa gitu, dia nurut lah gitu. Ya udah enak gitu kan. Nah ternyata kita pas lah udah mikir gitu, wah udah enak nih, udah ada orang. Ternyata ada berita yang ya sedikit tantangan lagi nih, ada tantangan lagi, itu dari tadi pekerja baru saya tadi gitu. Dia bilang gitu ke saya, istilah curhat gitulah, mas rumah saya seneng sih gitu, istilahnya ini baru sebentar di sini saya senang gitu, ini udah sesuai yang saya mau, cuman ini mas saya bingung gimana ya. Dia bilang gimana apa bro, rumah saya nih kejauhan, dia bilang, sedangkan kalau malam saya pulang dari sini gitu, kayak saya selain mungkin ngerasa nggak aman dia juga takut capek gitu. Kalau capek dia takut di jalan tuh kenapa gitu. Terus wah gimana nih, terus ya udah, terus akhirnya saya bicarain juga ke teman saya satunya kan. Akhirnya kita ngomong bertiga gitu, bro gimana nih apa nih, dia malam kayak takut nih, maksudnya balik, tapi dia tetap mau di sini gitu, tetap ngelanjutin. Terus ya udah, akhirnya teman saya lagi-lagi ngasih ide gitu, gimana kalau ini aja, misalkan lu, ini dia ngomong ke kenalan tadi yang pekerja baru, lu ku beliin nih kasur lipat ini, soalnya kalau udah malam ini kan jadi di bagian dalam counter itu ada space luas sih memang gitu, ada space luas. Ini bisa nih kalau lu apa sih, gelar kayak kasur lipatnya digelar tuh masih cukup. Gimana, lu mau nggak gitu? Lu mending kalau pas lagi capek atau lagi bener-bener males pulang atau apalah itu, lu di sini gitu. Pas kedai tutup lu di sini. Sekalian kalau lu juga mau latihan kan bisa tuh gitu. Wah iya boleh emang gitu kata dia. Boleh, udah lu di sini aja. Ya udah. Akhirnya kita sepakat deh. Akhirnya si pekerja baru ini tidur di situ gitu. Nah terus dari kejadian-kejadian yang kita baru buka itu, dari serangkaian acara lah gitu. Ada nih suatu hari mas. Jadi waktu itu saya rutinitasnya kayak gini. Jadi saya tuh pagi-pagi saya pasti ngincer orang-orang konsumen yang mau ngopi pagi tuh mas. Karena menurut saya banyak juga kan orang-orang yang pagi-pagi pengen ngopi, mungkin di rumah nggak sempet atau mungkin ya segala macam lah. Ya udah, akhirnya saya datang itu sekitar rutinnya itu jam 7 lah, saya di on the spot. Waktu itu ya saya pada suatu hari saya datang kayak biasa jam 7. Saya datang pas mau buka rolling door. Nah itu kan tadi saya sempat cerita tuh, di seberang itu juga ada orang usaha buka warkop gitu loh. Nah itu saya kebetulan waktu itu saya papasan tuh sama dia, maksudnya sama orangnya itu gitu. Kita saling lihat-lihatan gitu kan ya, saling pokoknya lihat-lihatan gitulah. Ya udah, saya sebagai orang yang ya normal lah pasti nyapa gitu kan. Saya bilang, pagi pak gitu kan. Nah pas saya kayak gitu, ternyata responnya dia itu kayak cuek gitu loh. Kayak cuek lah. Nah waktu itu saya nggak mikir apa-apa mas. Saya waktu itu mikirnya gini, oh nih orang mungkin karena masih pagi, masih ngantuk atau apalah, dia nggak denger gitu kali ya. Ya udah, saya lanjutin lagi lah istilahnya, mencoba berusaha berbahasa basi lah gitu. Saya bilang, pagi juga nih pak, buka pak gitu kan. Pas saya gituin, saya yakin tuh suara saya cukup lah, maksudnya pasti denger lah, dia nggak mungkin dia nggak denger gitu. Pas saya gituin, istilahnya dia kayak apa ya, kayak nggak
nggak ada suara apa-apa aja gitu. Dia kayak nyuekin saya gitu, ngelengos gitu, kayak istilahnya nggak peduli gitu. Nah di situ saya udah mulai mikir tuh, nah ini orang kenapa ya gitu. Terus ya mungkin habis kayak gitu tapi tetap saya masih istilahnya nggak percaya lah ya gitu, masih ini akhirnya terakhir kali saya mencoba kayak mastiin lagi gitu ke dia gitu istilahnya. Akhirnya saya mencoba lagi kayak basa-basi gitu ke dia, yang lain belum datang Pak, saya gituin kan. Nah di situ dia nengok tuh Mas, ini kayak merespon gitu. Cuman responnya ini bukan respon orang normal gitu, kayak antar ke teman atau orang yang bisa bersosialisasi dengan baik lah gitu. Responnya itu nggak enak gitu. Raut wajahnya ini kayak ya istilahnya kayak nggak suka lah gitu, menunjukkan ketidaksukaan. Nah di situ saya baru sadar diri tuh, wah ini orang lagi istilahnya lagi bad mood atau apa kali ya. Ya udah saya sadar diri, udah saya berhenti aja. Dari situ saya akhirnya ngelanjutin aktivitas saya aja lah. Saya buka rolling door segala macam. Terus nggak lama teman saya datang, karena emang kita segala macam aktivitas kita bareng-bareng tuh Mas. Ya udah habis itu kita ngelanjutin rutinitas kayak biasa dengan semangat idealisme tadi buat ngeracik kopi. Itu kita buka pagi itu Mas, kalau rame itu kita tutup bisa hampir jam 12 tuh kalau rame. Emang waktu karena baru kali ya, kita jadi kayak nggak ada capeknya lah istilahnya. Kita teruslah kerjain. Nah selang 3 hari dari yang kejadian tadi, saya berinteraksi yang kurang mengenakan lah sama warkop seberang gitu ya. 3 hari kan biasalah kita ngobrol-ngobrol gitu kan, habis kedai mau tutup gitu kan, kita ngobrol-ngobrol gitu bertiga. Ini si Riko ini pekerja yang teman saya, yang di bawah kenalan teman saya si Oki. Ini dia cerita, nanya ke saya gitu, kayak curhat lah gitu. Dia bilang, ini Mas, saya enggak, pertama dia nanya dulu, Mas nggak sih di sini ada kayak yang nggak lazim gitu loh. Saya bilang, wah apaan sih lo gitu kan, karena lagi ngobrol santai, saya juga nggak mikir macam-macam kan. Terus emang apaan gitu, ditanyain sama si Oki gitu. Ini Mas, setiap saya bersih-bersih gitu, saya suka nemuin ada helai-helai rambut panjang, dia bilang. Nah di situ istilahnya berhenti sampai situ, respon kita ya biasa aja, rambut lo kali gitu kan. Terus dia ngebalas lagi, jelas-jelas kita semua rambutnya pendek gitu kan. Iya, lo nemu di mana emang? Random sih Mas gitu, dia bilang random. Jadi kadang dia pas ngelihat tembok gitu, itu ada rambut nempel gitu, rambut panjang, atau pas kursi dikeluarin itu juga kadang ada rambut-rambut gitu. Nah karena mungkin saya masih Oki ini asal ngelap-ngelap aja, nggak teliti ya, saya nggak ngeh gitu. Saya bilang ke dia, tapi gue nggak pernah sih nemuin, tapi emang biar cepat aja sih ngebersihinnya gitu, nggak pernah detail. Terus dia lanjutin lagi, iya Mas, lain kali coba deh dilihat detail, soalnya saya nemuin gitu random, kadang ada di tempat cuci gelas juga gitu, ada di sink juga gitu. Terus ya habis itu kita agak ada awkward moment tuh lah, karena mikir kan apaan gitu. Terus si Oki ini bercanda, itu rambut bagian itu lu kali gitu keluar, dia bilang. Terus sama dia, orang lurus rambutnya nggak keriting. Ya udah, berarti kita waktu itu larut dalam jadiin bercanda aja gitu, ketawa pada malam itu. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ gitu. Sekitar beberapa hari kemudian, nah si Riko ini kan udah mulai tidur tuh di kedai kan, karena dia sebelumnya udah ngasih tahu kan kalau misalkan kemalaman atau kecapean dia mending di sini aja gitu. Ya udah, dia pas banget ada suatu malam memang waktu itu Riko kita serahin lah buat minta tolong lah buat beres-beres, karena kita biar pulangnya bisa langsung aja, kita cuman beres-beres sedikit akhirnya. Dan dia juga menyanggupi kan akhirnya. Besokannya setelah malam itu dia cerita gitu, dia cerita ke
saya gitu kan, Mas, ini nih kemarin malam banget yang Mas Oki sama Mas Rizky pulang langsung nih, yang aku suruh beres-beres sendiri gitu. Ini agak ada kejadian gitu. Nah, kita udah mulai ini kan, udah mulai dengerin lagi nih, wah apa lagi nih gitu kan. Jadi apaan emang, tanyain sama si Oki kan. Jadi ini Mas, pas saya lagi beres-beres lah gitu, itu tiba-tiba sing hidup sendiri gitu airnya. Maksudnya kayak mancur sendiri, cer gitu. Sebelah kan dia kan nengok kan, pasti nengok ke arah sing kan, tengok ya itu air emang mancur sendiri gitu. Ya udah, terus dia matiin gitu. Di situ dia agak mikir tuh nih, kenapa perasaan tadi udah matiin, apa bocor atau apa. Ya nggak mungkin gitu. Terus akhirnya dia nggak mau ambil pusing lah, dia ngelanjutin lagi tuh, akhirnya beres-beres lagi lah intinya gitu. Pas beres-beres lagi, berpaling lagi dari sing gitu lagi, singnya gitu lagi, maksudnya keluar lagi tuh air gitu kan. Ya dari situ dia mulai mikir gitu kan, wah kenapa nih, dia bilang gitu kan. Terus dimatiin, terus dia pantengin tuh airnya tuh sing. Terus akhirnya sampai suatu waktu dia pengen istilahnya kencing lah gitu, dia pengen kencing ke belakang, yang ini posisi udah pada tutup ya, maksudnya ruko-ruko lain juga pada tutup karena udah malam gitu kan, cuman si Riko aja emang tidur situ kan. Nah, posisi toilet ini, jadi di ruko-ruko ini dia nggak setiap ruko ada toiletnya Mas, dia harus ke bagian belakang komplek ruko. Di situ tuh kayak ada toilet bersama gitu. Ya udah, habis itu dia pengen ke belakang kan, pengen buang hajat gitu lah istilahnya. Ya udah, dia habis itu dia ke belakang lah itu gitu. Nah, di belakang itulah dia mulai cerita nih, yang kita agak kaget juga gitu. Dia kayak ngelihat istilahnya sesosok lah gitu, suatu sosok berdiri di pintu masuk toilet itu. Ya kan cuman kayak bayangan gitu sih, cuman itu cukup buat bikin dia akhirnya membatalkan, maksudnya tadi mau ke belakang tadi. Jadi dicerita tuh sampai akhirnya, sialan banget Mas, akhirnya gue nggak bisa nih, maksudnya kencing akhirnya. Terus lu gimana dong? Ya udah gue balik akhirnya. Lu tahan dong gitu sampai pagi. Iya, emang gimana lagi gitu. Terus gimana nih lu sampai sekarang nih, gue bilang. Lu belum ke belakang? Enggak sih, pas udah agak pagian udah mulai ada orang lalu lalang gitu kan, di depan kedai kan emang ada jalan alternatif gitu. Itu gue udah mulai, oh gue beraniin aja lah, ada orang ini berarti kalau ada apa-apa gue bisa teriak gitu. Oh ya udahlah, syukur, gue bilang gitu kan. Cuman itu apaan ya, akhirnya kita juga mulai mikir gitu kan. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu, terus akhirnya di pagi itu kita ngelanjutin aktivitas kayak biasa gitu. Nah, waktu itu di hari itu saya inget tuh si Oki ini emang dia banyak sih kenalannya, termasuk si Riko ini kan kenalan dia. Pada waktu itu dia juga dapat orderan dari kenalannya si Oki ini gitu. Orderan kayak acara apa ya, kayak acara lunch break gitulah dari kantor. Jadi mereka mau pesen kopi dalam jumlah agak banyakan gitu. Jadi udah, ada pagi itu kita fokus ke situ tuh, nyiapin buat acara lunch break itu. Kita siap-siapin gitu untuk ntar dikirim pakai online gitu. Ya udah, hari itu kayak biasanya kan, selesai kira-kira agak malaman lah, jam 10 gitu, kita ngobrol lagi tuh pas mau tutup gitu. Gimana tadi? Lumayan deh, kita dapat nih orderan yang agak asik nih tadi nih. Iya, lumayan, kalian promo, ntar siapa tahu repeat order gitu kan. Nah, terus di tengah-tengah gitu si Oki, nah dia istilahnya dia bawa pembicaraan baru lah. Bro, kenapa bro? Lu tahu nggak sih gitu? Pas kita lagi sibuk lah bikin gitu, lagi banyak lah orderan gitu sama customer datang, itu gua ngeliatin deh, lu tahu yang itu kan warkop di depan? Iya kenapa ya, gua bilang gitu kan. Nah itu gua lihat tuh orangnya ngeliatin kita mulu, gua bilang gitu. Nah terus saya ngeliatin gimana bro gitu, maksudnya biasa kali lagi ngaso kali ya, gua pikir juga gitu awalnya, dia bilang. Cuman habis itu gua berpaling lah, ngelanjutin aktivitas, terus gua ngeliat ke sana lagi, dia masih ngeliatin kita. Terus rautnya juga kagak enak sih air mukanya gitu, dia lihat. Gak enak gimana bro?
nggak tahu ya, kelihatan dah pokoknya gue nggak bisa niruin lah gitu kan. Wah emang iya, gue bilang iya gitu. Terus dari situ saya jadi keingat gitu, ada kejadian saya di kayak waktu pagi yang masalah nyapa itu sebelumnya sampai yang 3 kali dicuekin itu. Terus saya mulai mikir tuh, wah ini orang depan kenapa ya, saya bilang gitu kan. Terus oh iya bro, terus waktu itu ya saya sampein aja ke Oki, bro waktu itu gue juga pernah sih pagi-pagi gitu, pas lu sama Riko belum datang gitu, gue buka rolling door, pas mau buka rolling door gue papasan tuh sama orang depan gitu. Terus gue sapa biasa aja padahal gitu kan. Gue yakin lah gue nggak ada salah kata, orang gue basa-basi umum aja gue bilang. Terus gimana kata dia? Terus saya lanjutin, iya emang nggak enak sih responnya, gue bilang gitu. Responnya kayak ya orang kagak suka kali ya, saya bilang gitu. Terus dia jadi si Oki jadi karena dia udah ngalamin sendiri juga, udah ngeliat, jadi dia langsung percaya aja, oh gitu. Nah gitu. Terus akhirnya di situ kita ngobrol. Terus pada ya kita istilahnya jadiin obrolan malam itu aja lah, kita nggak pikirin ya, karena kita mungkin udah capek segala macem lah setiap hari tuh pagi sampai malam kan. Nah pas di hari itu jadi istilahnya ada 2 kejadian tuh, yaitu di pas paginya si Riko curhat, malamnya gantian si Oki curhat gitu kan. Di situ kita mulai nyadarin lah ada istilahnya ada keanehan, cuman karena kita kita santai aja lah, kayak tipenya ya bertiga tuh santai aja, ya udahlah kita istilahnya besokannya kita nggak bahas lagi gitu. Dan besokannya sekitar ya beberapa hari lah, itu juga nggak ada apa-apa sih gitu. Cuman ada nih 1 hari, sebenarnya nggak jauh juga sih dari yang insiden si Riko ngeliat bayangan di depan pintu toilet gitu. Pagi-pagi nih seperti biasa saya buka lah selang beberapa hari dari yang Riko ngeliat bayangan sama Oki curhat lah gitu tentang orang depan gitu kan. Nah pas pagi itu saya buka, itu sebenarnya saya expect si Riko ada di dalam gitu kan, tapi pagi itu kok tutup gitu. Oh si Riko belum bangun kali gitu kan. Cuman ya udah saya akhirnya pakai kunci saya buka, ternyata Riko nggak ada gitu loh. Riko nggak ada, dia kan bukannya tadi malam perasaan dia mau tidur sini deh. Ya udah saya nggak banyak pikir lah, saya siapin sendiri aja lah. Terus nggak beberapa lama kemudian si Oki datang sendiri. Nah terus dia datang nanyain saya juga, lah mana sih Riko gitu kan, lagi beli stok ya gitu. Kagak lah, gue pikir sama lu nih datangnya bakal gitu. Emang kagak balik kemarin? Kagak, orang nginep sini kan gitu. Iya gitu. Lah iya kagak ada ini. Ya terus kita mikir kan, lagi nanya, ya udahlah kita lanjutin lah kegiatan kita lanjutin aja. Terus habis itu selang beberapa lama, nggak lama dari kita buka itu, kita posisi udah siap lah. Kita nggak sempat mikirin Riko karena waktu itu kita kan ya sibuk lah nyiapin gitu, lumayan juga sih, ngeluarin meja, ngelap kayak gitu lumayan juga, maksudnya banyak sibuk lah, nggak sempat buat ngelakuin hal lain. Pas kita udah mulai agak santai, si Riko datang akhirnya pakai kendaraan sendiri. Datang terus ya kelihatan sih mukanya kayak muka capek lah, kayak muka suntuk gitu, muka capek gitu. Ya udah datang kan, terus gini, lu bukannya tidur sini gitu kan, langsung enggak mas gitu. Sorry ya, dia bilang. Lah kenapa emang, gue bilang gitu kan. Iya nih gua pengen cerita nih mas gitu, gua urgent banget nih, gua sempetin deh pokoknya. Jadi kemarin intinya gua balik gitu, lu balik gitu ya. Terus akhirnya ya udah duduk. Akhirnya kita duduk bertiga pas lagi sepi juga gitu kan, kedai lagi sepi lah, lagi santai, lagi nggak ada customer. Ya udah dia akhirnya cerita gini, jadi tadi malam memang gue mau tidur sini kan gitu. Nah terus kejadian lagi nih mas gitu. Lah kejadian maksud lu yang kayak waktu itu? Iya lah, padahal udah beberapa hari ini aman-aman aja kan. Iya aman mas gitu, cuman yang malam ini kejadian lagi mas, kata dia. Kenapa gitu? Jadi sekarang mah pas subuh mas gitu, pas subuh. Jadi gue lagi tidur nih mas gitu. Pas lagi tidur
ada kayak suara, dia bilang. Suara apaan? Kayak gedablukan lah, dia bilang gitu. Gedablukan. Iya, kayak dari atap, dia bilang. Tikus kali, gue bilang. Iya, lu dengerin dulu mas, katanya gitu kan. Ya udah gimana? Terus habis itu gedablukan dari atas. Ya udah gue melek tuh, insting. Gue pikir kan namanya berisik gitu ya pasti gue nggak bisa tidur, pasti gue melek. Cuman habis itu gedablukan ya udah berhenti gitu. Ya udah gue merem lagi, kata dia. Mau tidur lagi kan, udah capek banget gue gitu. Nah yang pas tidur lagi itu nggak beberapa lama kemudian langsung ini mas, gue melek lagi tuh gitu. Hah, melek lagi? Iya. Cuman ini gue nggak tahu mas, gue mimpi atau enggak ya, dia bilang. Pas gue melek itu gue ngeliat setan mas, dia bilang gitu. Setan, gue bilang. Iya, gue bilang. Kayak gimana maksud lu gitu? Jadi di atas gue itu ada sosok cewek, dia bilang. Rambutnya itu panjang, berantakan. Habis itu bajunya itu udah nggak jelas bentukannya, tapi kayak dipenuhi tanah-tanah gitulah, dia bilang gitu. Terus kita dengerin kan dengan serius gitu. Terus gimana bro? Iya, terus yang paling bikin gua istilahnya dia udah nggak bisa mikir apa-apa lagi tuh mukanya waduh, nggak kebayang gua. Mukanya itu kayak dibilang kayak mayat yang kayak mau membusuk gitulah intinya. Bibirnya itu kayak lebar gitulah, kayak nggak, yang jelas bukan orang lah, itu kayak lebar gitu. Nah itu udah bikin gua nggak bisa mikir apa-apa lagi dah. Gua kayak ngeliatin dia udah kayak pasrah aja, nggak bisa gerak. Mau merem juga takut ntar ada kejadian apa gitu. Akhirnya selama beberapa waktu tuh mas, gue kerasa sih lama banget sih gitu. Terus nah pas satu waktu tuh akhirnya tuh sosok hilang gitu, hilang aja gitu. Pas hilang baru bisa gue gerak mas. Nah pas gue bisa gerak, ya udah langsung gue buru-buru dah itu. Gue kan nggak bawa kendaraan ya mas, kata dia gitu. Gue habis, yang terakhir gue inget sih cuman ngunci rolling door ini aja nih, kata gitu. Terus habis itu gue lari tuh mas, lari tuh malam pas banget lagi sepi lagi. Gue lari udah nggak nengok ke belakang lagi, karena gue mikir waktu itu gue kayak bisa aja dikejar sama setan yang tadi, dia bilang gitu kan. Gue lari, lu lari sampai mana gitu kan, bilang sampai itu minimarket. Ada lah minimarket waktu itu yang istilahnya paling dekat dari kedai gitu. Cuman hitungannya kalau kita jalan kaki ke sana tuh jauh mas, sampai minimarket sini, kata dia gitu kan. Wah itu kan jauh. Iya, nggak tahu deh, namanya juga orang lagi takut mas gitu. Di situ terus langsung gue pesen ojek online aja balik. Gue udah pikiran gue waktu itu, gue balik pokoknya gue jauh dah dari ini kedai gitu. Bener mas. Oh gitu bro gitu ya. Yang di situ kita juga, saya waktu itu langsung lihat-lihatan sama Oki kan, langsung nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu, cuma lihat-lihatan sebentar. Terus ngeliat ke Riko lagi. Riko waktu itu pas saya lagi posisi awkward gitu lah, lagi diem gitu, lagi mikir. Ya udah Riko ngelanjutin, mas sorry banget nih gitu, sebenarnya gue seneng banget nih mas ini kerja di sini sama lu pada, udah kayak temen, udah gak kayak kerja gitu kan. Juga apa namanya, enak kita bikin kopi bareng-bareng, semuanya bareng. Gue sebenarnya seneng mas, cuman kalau udah kejadian kayak gini, ini udah kayak di luar batas kemampuan gue nih mas gitu, sorry banget nih mas ya. Nah di situ akhirnya Riko sekalian bilang kalau ya istilahnya dia berhenti aja lah gitu. Dia udah nggak mau kerja lagi sejak, karena itu menurut kita, oke sama saya mungkin traumatis kali ya. Waktu itu saya mikir juga, jadi di posisi itu waktu itu kedai juga ternyata nggak seramai yang awal gitu. Yang awal kan antusias banget tuh, orang pada datang segala macam, dari temen sampai orang lewat. Nah pada waktu itu emang agak luang gitu kedai, termasuk yang pagi itu yang si Riko datang, kita bisa sampai ngobrol panjang lebar kan. Ya udah, terus saya mikir ya saya mau gimana lagi ya kan, apalagi si Riko ini kan juga udah kayak temen kan, istilahnya nggak enak juga maksa-maksa dia kan. Akhirnya ya udah sih, kok terserah lu aja sih gitu. Emang gue juga bingung sih, ini kejadian istilahnya kayak force major lah gitu, kayak nggak terprediksi bisa kayak gini. Ya udah kok gitu. Ya akhirnya di hari itu udah kayak perpisahan aja lah sama Riko, istilahnya terakhir tuh Riko pada hari itu dia sampai istilahnya dia nemenin kita lah sampai malam, sampai kerja hari itu. Cuman dia udah nggak bakal datang lagi, dia udah
trauma lah sama tempat itu. Pada malam itu hari terakhir si Riko kerja di tempat kami. Sepeninggal Riko, akhirnya kita berdua lagi, saya sama Oki lagi gitu. Nah, pada waktu itu ternyata kita jadi tetap bisa kerja kayak biasa, karena ternyata kedai waktu itu customer juga berkurang gitu mas. Jadi arus orang itu nggak seramai awal gitu, udah mulai berkurang. Jadi akhirnya kita bisa nge-handle kedai juga waktu itu. Nah, pada waktu itu mulai nih ada benang merah yang kesambung. Cerita-ceritanya Riko kita jadi yang ngalamin. Contohnya pas buka kedai, Riko pernah bilang kan, cerita, mas lu lihat nggak sih ada rambut-rambut gitu. Nah, kita jadi ngalamin juga, karena kita jadi kebayang kan omongan Riko di masa lalu. Pas saya ngelapin jadi lebih teliti lagi ngelapinnya, ngebersihinnya. Emang kita jadi nemu tuh juga yang Riko bilang, ada helai-helai rambut. Ini dari mana? Nggak jelas emang. Satu helai gitu. Cuman ada gitu loh, ada di mana-mana gitu. Nggak jelas gitu. Dan ada di suatu hari pas saya buka kedai itu, seperti biasa saya datang duluan ya, karena rumah saya kan lebih dekat tuh dari kedai jaraknya. Saya datang duluan, pas mau masuk ke ruko pada pagi hari itu, saya lihat, wah kok ada tanah gitu. Ini tanah dari mana gitu. Saya mulai pengen nyari rasionalisasi lah gitu. Saya lihat di depan ruko juga paving, nggak ada tanah, di depannya juga jalan gitu. Saya bingung gitu. Terus ya udah saya ambil sapu, saya coba sapuin tuh tanah. Pas saya sapuin tuh tanah juga sulit gitu. Ternyata itu tanah kayak tanah basah gitu. Lah, ini tanah basah lagi nih. Dari mana coba? Nggak mungkin gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ya saya berhasil lah, pokoknya saya pinggirin dah tuh tanah dah pokoknya. Terus saya buka rolling door, saya masuk. Pas itu langsung saya ngeh, pas masuk ruko saya nyium bau nggak enak gitu. Wah, ini bau nggak enak dari mana gitu kan. Nah, saya mikir waktu itu, wah ini ada hewan mati nih gitu kan. Saya cariin di dalam nggak ada gitu, cuman bau ini masih ada aja lah, bau nggak enak gitu. Wah, dari mana nih bau? Saya bilang, wah berarti di atap nih. Saya mikir waktu itu di atap nih, mungkin matinya di atap nih, tikus atau apa gitu kan. Ya udah, saya habis itu ngeluarin meja ya kan, ngeluarin meja dari dalam ruko, ngeluarin meja buat disiapin gitu kan. Terus seperti biasa kegiatan pagi itu rutinnya saya pasti ngecek stok tuh. Ngecek stok, saya keluarin susu dari dalam kulkas. Nah, pas saya keluarin, blok, posisi waktu itu saya sendirian. Oke, belum datang gitu kan. Nah, ada customer satu, mas, waktu itu dia minta dipesenin latte, mau latte satu. Oke, saya pesenin kan, namanya cafe latte kan emang komposisinya kopi sama susu kan, sama susu UHT atau fresh milk. Ya udah, saya keluarin, saya bikin lah itu kan. Saya waktu itu karena sambil beres-beres, ya udah saya agak cepet lah bikinnya gitu kan. Ya udah saya sediain, terus saya lanjutin lagi beres-beres lagi. Nah, di situ langsung si customer ini datang ke saya gitu kan. Saya pikir mau nambah gitu, ternyata enggak. Dia bilang, mas ini kok kayak nggak enak ya gitu ya. Kopinya kayak nggak enak. Saya bilang nggak enak. Iya, kayak pokoknya nggak enak deh. Terus oh iya, akhirnya saya coba ngecek tuh susunya. Biasanya kalau kopi nggak enak mungkin susunya udah nggak bagus atau gimana. Dan beneran waktu itu susunya emang yang saya pakai buat bikinin kopi si customer tadi emang udah nggak bagus gitu. Cuman ini nggak biasanya gitu loh. Karena meskipun itu susu memang sudah saya gunain, cuman baru sehari. Biasanya kalau sehari dimasukin kulkas masih aman, bagus, masih aman gitu kan. Terus waktu itu, wah ini lagi di fake kali gitu. Ya udah kan, terus habis itu si customer ini lanjut lagi kan. Dia bilang lagi, ya udah mas bikinin saya americano aja. Ya udah, saya bilang udah, oke maaf ya mbak gitu, saya bilang gitu kan. Iya nggak apa-apa mas gitu. Ya udah, hari saya bikinin americano. Tapi di situ saya masih penasaran gitu loh. Saya cek lagi gitu.
Saya cek, habis itu susu yang lain waktu itu. Nah, susu yang lain ini Mas masih disegel. Kalau disegel kan berarti dia nggak terkontaminasi sama udara luar kan, Iya. masih kedap gitu kan. Nah, tapi saya penasaran gitu kan, misalnya saya khawatir aja gitu, mungkin ya kenapa kayak mungkin dari pabriknya atau gimana defect. Saya coba buka yang masih disegel, pas saya coba cium, baunya juga sama kayak susu yang tadi. Oh. Basi ini kayak gitu. Nah, tapi saya masih menyangkal lah ya dari mana, nggak mungkin lah masih disegel. Jadi saya tuang aja semua ke gelas gitu, dan beneran udah kelihatan kayak susu basi. Susu basi kan kayak menggumpal gitu deh Mas. Selain baunya dia juga menggumpal gitu kan, plok 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 plok, ada gumpalan gitu. Wah, ini mah basi. Lah kok bisa ya gitu ya. Nah, saya lagi mikir gitu, sambil mikir gitu, si Oki datang kan, mulai datang dia. Si Oki datang, "Woi bro, ya." Terus saya cerita, "Bu, ini basi." "Oh, gitu, ya." Terus pas lagi gitu, si Oki juga sambil nyiapin yang lain lah, gitu. Nyiapin, waktu itu dia ngecekin gula merah segala macam. Nah, dia bilang ke saya, "Nah bro, ini gula merahnya juga kok basi sih bro?" Dia bilang gitu. "Hah? Serius lo?" Gue bilang, "Iya," gitu. "Wah, kenapa ya?" Gue bilang gitu. "Ini kenapa nih, tadi malam ada apa kali?" Saya bilang, "Nggak tahu bro." Jadi ternyata semuanya itu udah kayak nggak layak pakai gitu Mas. Stok-stok waktu itu di situ. Bahkan waktu itu si Oki coba, jadi kadang biji kopi itu juga ada masa expired gitu kan. Caranya kayak dimakan kayak kacang gitu. Juga dia coba tuh satu biji kopi juga, karena kita udah curiga banget lah gitu, udah nggak bener nih gitu, kok udah pada nggak enak gitu. Coba biji kopi itu juga udah apek, waktu dia bilang, "Bro, ini juga kayak apek bro," gitu. "Udah nggak enak nih," dia bilang gitu. Terus kita langsung pada ini tuh panik tuh, wah gimana nih kita mau jualan. Terus waktu itu si Oki langsung inisiatif, "Ya udah bro, waduh, gua keluar aja lah, lu jaga di sini dulu, gue biar keluar, gue biar beli stok aja lah," gitu. Waktu itu saya udah bingung kan, terus saya bilang ya udahlah, saya udah pasrah aja lah. "Ya udah bro," gitu. Ya udah, akhirnya si Oki buru-buru tuh, dia baru datang, dia berangkat lagi untuk beli stok. Habis itu saya bingung juga kan. Habis itu saya keluar aja, terus saya lihat kanan kiri. Waktu itu si Teteh Bakso juga lagi siap-siap juga, lagi buka, udah datang. Ya udah, saya samper aja kan Teteh Bakso. "Oh teh, di sini kok saya banyak kejadian aneh ya," gitu. Terus Tetehnya nanya, "Kejadian aneh kayak gimana Mas?" gitu kan. "Iya banyak deh Teh," gitu. "Contohnya pagi ini aja nih, di depan ruko saya ada kayak tanah gitu." "Tanah?" "Iya Teh." Saya mikir nih, tanah apa ya gitu, kayak tanah merah, tanah basah, tanah kuburan gitu deh Teh, kata dia. Terus saya lihat kan ini di sekeliling kan kagak ada, maksudnya nggak ada topografis kayak gitu ya, maksudnya di depan aja paving, di depannya lagi jalan, semuanya aspal deh gitu, nggak mungkin lah istilahnya ini tanah dari mana gitu kan. Nah, sambil dengerin gitu akhirnya si Teteh ini nyaut gitu, "Oh, saya juga pernah tuh Mas kayak gitu." Saya langsung, "Hah, serius Teh?" "Iya beneran Mas, saya juga pernah tuh ngalamin kayak gitu, ada tanah-tanah kayak tanah kuburan ya Mas," gitu. "Iya Teh," saya bilang gitu, "di depan ruko saya kayak lembek-lembek basah gitulah gitu." Terus, "Iya terus gimana Teh?" "Ya gitu deh Mas," gitu. Emang aneh sih. Terus di dalam itu juga stok-stok saya tuh juga jadi kayak saus, terus kayak daging-daging yang saya simpen di freezer itu juga jadi kayak nggak layak pakai lah, dia bilang kayak busuk gitu. Padahal sebelumnya juga udah aman-aman aja tuh, tiba-tiba hari itu yang pas ada tanah aja tuh semuanya jadi kayak busuk, kayak nggak bisa dijual, nggak bisa diolah. Terus gitu, "Oh gitu Teh," langsung saya juga kaget juga, ternyata si Teteh ini juga ngalamin gitu kan. Nah, lagi seru-seru gitu kan, lagi ngobrolin gitu, si Oki datang gitu. Sambil bawa belanjaan kan, si Oki datang yuk. Langsung dia istilahnya memutus pembicaraan saya lah sama Teteh gitu. Karena sih setengah teriak gitu. "Ya, Riz gitu. Kenapa ya? Entar sini dulu." Ya udah, karena itu saya, "Kenapa nih, kayak urgent banget," soalnya dia kelihatan lah kayak buru-buru gitu. "Kenapa bro?" gitu. "Ini gue dapat kabar nih bro, si Riko bro." "Ah Riko, kenapa emang Riko?" "Iya Riko bro, Riko meninggal bro," katanya gitu. Oh, kaget lagi saya. Wah, kenapa meninggal gitu? Ya udah, terus habis itu, "Bro, mending
ini udah nggak bener nih gitu sih. Oke, lanjutin kan, mending ini barang kita taruh aja di dalam dulu, habis itu kita nggak usah jualan deh hari ini gitu, kita ke tempat si Riko aja lah gitu, udahlah kita nggak usah jualan daripada maksa nih kalau kita jualan gitu kan. Tadi pagi-pagi aja udah petanda buruk tuh, udah banyak aneh-aneh kata gitu. Ya udah saya turutin aja lah kata saya. Oke, ya udah pagi itu kita nggak jualan, langsung kita ke tempat Riko gitu, layat gitu. Tempat Riko bareng. Pas kita sampai di sana udah ya istilahnya banyak orang-orang yang ngelayat gitu, layan entah keluarga entah temannya gitu. Kita datang, waktu itu Riko posisi udah disemayamkan di peti lah gitu, disemayamkan di peti di tengah rumahnya gitulah, untuk mungkin persiapan malam penghiburan atau penguburan gitu kan. Saya juga kurang paham, cuman posisinya pokoknya Riko waktu itu sudah disemayamkan di rumah lah gitu. Ya udah kita datang, kita masih nggak percaya, masih kita beberapa waktu yang lalu masih ngobrol sama Riko, masih nongkrong, bahkan masih ngelakuin semuanya bareng, udah nggak percaya. Kita benar-benar ya campur aduk lah waktu itu, sedih, kaget lah segala macam. Terus kita ya udah kita sowan ke orang tuanya kan. Ya kita waktu itu memberanikan diri aja lah, maksudnya untuk nanya ya, selain mengucapkan bela sungkawa gitu. Saya, tante nih Riko kenapa gitu kan. Iya, jadi tantenya akhirnya cerita, ibunya ini dia cerita si Riko itu ternyata dia setelah berhenti kerja dari tempat kita itu dia sakit, dia ngeluh gitu. Ada suatu hari dia ngeluh sakit di bagian perutnya lah gitu, di bagian perutnya. Dan karena dipikir kan masih mungkin sakit biasa aja, pencernaan biasa, salah makan atau apa, masih didiemin waktu itu. Cuman lama-lama makin nggak ketahan tuh, sakit parah gitu lah intinya. Akhirnya Riko ini dibawa ke rumah sakit gitu kan. Pada hari itu dibawa ke rumah sakit, mengeluh sakit sampai ya kayak nggak bisa berdiri lah, bener-bener sakit parah banget lah. Ya udah akhirnya waktu itu kan biasa prosedur rumah sakit kan kalau udah kayak gitu pasti di apa istilahnya, di USG ya Mas ya, di kayak mau dilihat lah dalamnya kenapa nih, ada kenapa. Pas di USG gitu, di ronsen gitu, nggak pihak dokter ini nggak menemukan apa-apa, jadi normal aja. Cuman si Riko ya udah ngeluh aja, sakit banget, sakit tersiksa banget gitu, kayak sakit kayak kenapa lah, istilahnya perutnya kayak udah nggak ketahan lagi lah. Ya udah pas lagi begitu di rumah sakit itu, pas lagi istilahnya lagi mencari tahu, lagi dirawat dan mencari tahu nih kenapa sih sakitnya gitu. Si Riko ya sayangnya dia nggak bertahan gitu Mas. Oh, meninggalnya di rumah sakit. Akhirnya si Riko berpulang lah di rumah sakit itu gitu, dengan masih tanda tanya lah, ini kenapa gitu kan. Ya udah si Riko di situ dia nggak selamat. Ya udah setelah mendengar itu, saya sama Oki sambil menyimpan perasaan kalut masing-masing lah ya, tentang Riko kok bisa secepat itu gitu, dia bisa secepat dan seenggak wajar itu gitu kan. Ya udah hari itu berlalu dengan kekalutan kita masing-masing. Terus keesokan harinya ya lagi, maksudnya hidup harus terus berlanjut. Ya udah kita akhirnya pasti berjualan lagi lah, memutuskan untuk berjualan lagi gitu kan, apapun yang terjadi. Ya udah saya datang. Pas saya datang, kali ini saya datang sama Oki, udah bareng gitu. Saya datang, habis itu si teteh yang jualan bakso juga udah datang posisinya waktu itu. Terus habis itu manggil kita, kayak nanyain gitu, Mas, kemarin kemana kok gitu kan, kok tiba-tiba langsung ngeloyor aja, kita lagi ngobrol terus habis itu tutup, nggak jualan gitu. Iya teh gitu, soalnya Teteh tahu nggak sih gitu, kita kan biasanya bertiga tuh. Iya, sama si Riko kan. Iya teh. Ya udah saya bilang, nah itu teh si Riko itu kemarin kita pergi karena dapat kabar si Riko meninggal teh. Si Teteh kaget kan, hah? Meninggal gimana Mas gitu. Iya teh, sakit, saya bilang gitu. Sakit nih. Dia heran tuh, maksudnya dia kaget lah, karena dia juga tahu si Riko kan kita bertiga suka bareng, suka juga kadang ngobrol-ngobrol juga, meskipun singkat-singkat aja gitu, ngobrol sama
semuanya lah gitu ibaratnya. Terus dia bilang, nah padahal sehat-sehat aja si Mas Riko Mas, katanya. Iya, makanya kita juga kaget teh, kita juga nggak tahu gitu, mendadak banget gitu kan. Oh gitu Mas. Iya, ya udah sih. Emang kenapa meninggalnya waktu itu? Ya kalau saya tanyain orang tuanya, waktu itu katanya si Riko itu sebelum meninggal itu dia mengeluh sakit perut hebat gitu katanya, sakit perut hebat. Iya teh gitu. Terus akhirnya saya nanya ke tetenya, emangnya teteh pernah tahu si Riko itu kayak ada gejala sakit perut gitu atau ngeluh ke teteh gitu, curhat gitu. Terus si teteh bilang, ah nggak pernah tuh. Gue bilang, iya sama teh, saya juga nggak tahu, nggak pernah dia ngeluh kayak gitu, aneh banget teh gitu. Iya si Riko mah sehat-sehat aja gitu. Orang terakhir si teteh cerita, saya sempet kok ngelihat waktu itu saya ngelihat dia, Mas udah pada pulang nih, si Riko kan biasa tidur sini. Nah kebetulan saya juga masih persiapan tutup katanya, cuman Mas berdua oke sama Mas Rizky udah pulang waktu itu. Si Riko masih di sini, dia lagi ngaso tuh di depan kedai, dia bilang lagi ngerokok sambil ngaso sambil ngerokok gitulah gitu. Waktu itu sehat-sehat aja dia waktu itu gitu. Terus oh gitu teh, iya. Terus waktu itu pas dia lagi ngaso gitu, orang sempet ngobrol juga sama orang warkop depan katanya. Nah di situ saya kaget tuh, ah orang warkop depan yang ini teh, saya nunjukkan ke tempat warkop depan seberang kan. Iya itu dia datang, itu bapak-bapaknya datang nyamperin si Mas Riko katanya gitu. Lah ngapain teh gitu? Oh nggak ngapa-ngapain sih Mas, orang waktu itu dia cuma datang kayak bawa goreng pisang gitu. Terus ya karena saya juga jaraknya deket kan ya Mas ya sama Mas Riko ngaso, ya saya denger lah sedikit gitu katanya. Emang apaan teh? Saya tanya kan. Terus bilang, ya biasa aja sih Mas, dia cuma nawarin, masa ngerokok nggak ada temennya kata gitu, ngopi ngerokok nggak ada temennya, ini cemilan nih goreng pisang gitu. Habis itu ya udah, habis itu si Mas Riko ya udah ngaso ngerokok sambil makan goreng pisang, udah gitu aja sih Mas kata gitu. Ya udah habis ngejelasin kayak gitu si teteh, kita berdua saya sama Oki rada diem tuh. Hasil si teteh habis itu motong pembicaraan. Ya udah Mas ya, saya lanjut nih beres-beres gitu, belum kelar nih gitu. Oh iya teh gitu. Terus habis itu pas tetehnya udah berlalu gitu, saya ngeliatin Oki ngeliatin saya, kita berdua lihat-lihatan. Terus saya bilang ke Oki, lu berpikiran hal yang sama gak sih sama gue gitu. Iya bro gitu, masalah ini kan si Riko makan dikasih makanan sama orang depan kan. Iya gitu, bener gak sih bro? Itu kan bukannya waktu itu malam pas Riko ketindihan tuh, pas dikeliatin setan tuh bro. Terus si Oki diem sambil ya sesekali kayak setuju lah gitu, iya bener juga gitu kan. Terus ya udah, habis itu langsung si Oki, tapi dia motong aja lah waktu itu. Udahlah bro, nggak usah dipikirin, lu jangan suuzon lah, kayak gitu-gitu emang apa namanya istilahnya, nggak ada lah kayak gitu-gitu. Jadi si Oki nih orangnya skeptis lah gitu. Ya udahlah, habis itu kita langsung ngelanjutin aja lah aktivitas kita biasa berjualan gitu kan. Nah di selang beberapa waktu itu, saya sama Oki ini emang ngerasa, maksudnya kedai ini kayak makin lama makin sepi gitu Mas. Iya. Makin sepi gitu. Biasa padahal awal-awal udah bagus kan, kirain kita prospek banget nih kedai kan, udah tanda-tandanya udah bagus lah, customer segala macam. Makin sepi, makin banyak yang dari kejadian aneh, sampai sekarang juga secara bisnis juga udah nggak bagus gitu, karena makin nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Nah terus ada waktu kita berdua lagi ngobrol gitu, ya si Oki buka omongan. Dia bilang gini, bro, kita dari buka ini kita nggak pernah deh istilahnya kayak nyelamatin kedai kita nih, bukan nyelamatin, kayak ngadain selamatan gitu lah istilahnya, kayak ngadain selamatan kedai, doain kedai kita inilah bro gitu. Ya saya bilang, kalau berdoa mah udah bro, gue tiap hari juga berdoa. Dia bilang, bukan itu kata dia, berdoa yang kita istilahnya kayak selamatan gitulah, bukan lu berdoa secara pribadi gitu. Panggil gitu. Paham gak sih lo gitu? Iya paham, gue bilang gitu. Ya udah bro, cobalah kita coba aja lah, kita datengin. Kan kita berdua Nasrani ya Mas ya, jadi akhirnya kita datengin lah pendeta gitu kan, biar nih tempat tuh diberkati gitu, biar
juga bisa lebih lancar, rezeki bisa segala macam lebih baik lah gitu. Terus ya saya pikir karena waktu itu udah makin sepi juga bisnisnya, saya pikir ya udahlah gitu. Ya udah bro, ntar pas hari Minggu aja gitu sekalian kita ke gereja nih. Gua kenal nih Pak Pendetanya gitu, gua kenal nih. Ntar kita sekalian ngobrol aja. Ya udah, hari itu udah kita tutup. Pas hari Minggu emang kita libur gitu ya. Habis itu kita ke gereja bareng. Ya Minggu itu kebaktian jam 9 lah. Udah kita tutup nggak buka waktu itu karena kita bareng-bareng ke gereja. Ya udah kita emang sengajain selesai kebaktian, kita akhirnya sengajain nemuin Pak Pendeta kan. Kita udah janji juga. Saya udah kontak sebelum hari sebelumnya, ya udah kita datang, disambut sama Pak Pendeta. Ya udah saya bilang langsung kan, Pak Pendeta, saya ini mau nyampein, saya sama teman saya ini bikin usaha kedai kopi. Saya bilang, cuman memang dari awal nggak pernah didoain secara istilahnya secara proper lah gitu, nggak pernah doain secara proper gitu. Nah maksud kedatangan kami ke sini itu minta tolong sama Pak Pendeta supaya ngedoain tempat kita gitu, supaya lebih bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Nah di situ Pak Pendeta tiba-tiba motong penjelasan saya gitu. Ini Mas, saya sebenarnya sudah tahu maksud kedatangan kalian gitu. Maksudnya bukan itu aja kan yang ingin Mas sampaikan gitu. Oh gitu Pak, saya masih istilahnya masih kaget kan. Iya, saya sudah tahu Mas di kedai suka banyak kejadian-kejadian yang istilahnya nggak bisa dinalar kan gitu. Terus ya udah saya cuman diem aja kan. Kayak misalkan Mas dengar suara, Mas nemuin benda-benda yang aneh gitu. Bahkan saya tahu nih Mas, salah satu dari teman Mas yang ikut kerja di situ mengalami musibah kan gitu. Saya bilang, iya Pak gitu. Meninggalnya nggak wajar kan Mas, kata dia. Iya betul Pak, saya cuma bisa mengkonfirmasi aja gitu. Iya betul Pak gitu. Ya udah terus Pak Pendeta yang ngelanjutin. Itu Mas, saya udah bisa tahu, saya udah bisa lihat, udah bisa menerawang lah istilahnya. Intinya di tempat Mas itu ada istilahnya yang membuat semua itu adalah bikinan orang gitu. Bikinan orang, iya Mas, ada yang nyengajain lah untuk mencelakai kalian gitu. Saya tanya kan akhirnya sama Pak Pendeta kan, Pak Pendeta maaf, tapi kira-kira siapa Pak Pendeta yang ngerjain kita kayak gitu, dia bilang. Jadi gini Mas gitu, intinya orang yang ngerjain kalian itu orang yang membuka usaha yang di bidang yang hampir sama kayak kalian gitu. Nah di sini saya langsung lihat-lihatan sama Oki, saling setuju lah, saling tahu lah, langsung satu sama lain pasti udah tahu, nggak perlu pakai berkata-kata lagi gitu kan. Terus Pak Pendeta ngelanjutin, saran saya gini Mas, kalau dilanjutin di situ bakal banyak drama-drama yang menguras energi kalian gitu. Saran saya gini, mending kalian cari tempat lain aja lah, kata Pak Pendeta gitu, supaya kalian memulai lagi dari nol dengan lebih nggak ada gangguan lah ibaratnya gitu, bisa lebih enak usahanya gitu. Ya udah, selepas Pak Pendeta ngomong gitu, kita akhiri perbincangan kita gitulah ya. Terus saya pulang sama Oki, dan kita waktu itu berhenti dulu di suatu tempat gitu buat ngobrol berdua. Ya udah saya bilang, bro gimana gitu kan, kata Oki, kalau gue sih bener juga katanya Pak Pendeta bro gitu, daripada kita lanjutin kita juga menguras energi dan bisa buruknya kita bisa celaka juga bro, kata dia gitu. Mending kita berhenti aja. Waktu itu saya juga udah, ya kalau dibilang ikhlas ya nggak ikhlas ya Mas, cuman saya berpikir itu emang hal yang harus saya lakukan gitu, istilahnya saya harus mencari keputusan yang terbaik lah gitu. Terus saya bilang oke, udah bro, yang penting kita bisa kedepannya bisa usaha lagi lah dengan lebih enak keadaannya gitu. Ya udah, akhirnya di situ saya putusin sama Oki nggak ngelanjutin lagi di tempat kedai kopi itu gitu. Setelah
5 bulan jalan ke 6 bulan gitu. Ya udah saya putuskan berhenti dan cari tempat lain lah untuk memulai usaha lagi gitu Mas. Oke. Silakan diminum dulu Mas. Oke. Mas Rizky, Ya. tadi kan bilang ya, awal buka survei ini, emang sebelumnya tuh surveinya tuh nggak detail gitu. Maksudnya di sini ada yang jualan apa, nggak nanya-nanya dulu di sini rame apa enggak nih, usaha berapa lama gitu, sama yang usaha sebelah-sebelah gitu, sambil nanya-nanya si ruko ini tuh kenapa kosong gitu kan, dan sebelumnya kapan nih ada yang sewain, itu kenapa nih pas survei pertama itu nggak tanya-tanya lebih detail gitu. Sebenarnya kalau survei pertama justru saya nanya detail Mas. Intinya saya bertanya pada yang punya ruko pasti ya, terus juga nanyain sama tenan-tenan yang lain yang nyewa-nyewa di situ juga gitu aja. Cuman memang nggak ada yang menjelaskan hal-hal yang kayak aneh-aneh gitu. Jadi semuanya itu normal lah gitu lah. Bahkan untuk masalah yang waktu penyewa sebelumnya udah berhenti, itu juga nggak kayak ngejelasin ada sesuatu hal yang di luar nalar lah gitu. Semuanya ya normal-normal aja sih mereka ngejelasinnya ke saya gitu sih. Sebetulnya Mas Rizky ini kan mencurigai sesama usaha yang hampir sama bidangnya. Iya, iya. Markop kan maksudnya kan? Iya, Marco. Nah, sejauh mana nih Mas Rizky sama Oki sama Riko mengenal sosok Bapak Warkop ini? Kalau saya pribadi dari awal itu emang cuman istilahnya menyapa saja. Cuman ada kejadian khusus, emang saya itu pada saat menyapa dihiraukan lah sama dia. Bahkan kayak direspon dengan ekspresi yang nggak enak gitu. Dan ini juga dialami oleh Oki secara pribadi juga gitu. Dia melihat ke arah kedai kami dengan sinis gitu. Cuman terkhusus untuk Riko, memang dia ini nggak tahu, maksudnya nggak pernah mengalami itu. Nggak ngeh gitu ya? Nggak ngeh. Bahkan menurut cerita dari tetangga kita nih penyewa juga yang bakso, si Riko ini bahkan juga istilahnya disuguhi cemilan gitu kan, pada saat dia lagi ngasuh di depan gitu. Nah, kan waktu survei nih, tahu nggak di situ tuh ada warkop? Waktu survei tahu. Kepikiran nggak kalau misalkan saya nih buka warkop di seberang jalan, itu jadi masalah nggak? Sempet nggak kepikiran ke situ? Oh, waktu itu sih nggak kepikiran ya Mas. Soalnya gini, saya kan kedai kopi itu spesifik banget kopi, bener-bener kopi semua gitu loh. Sedangkan kalau warkop itu dia kan ada variasinya juga. Biasa saset gitu ya? Saset dan makanan, cemilan. Kalau saya kan fokus di kopi, itu pun kopi juga yang blend gitu ya? Blend, nge-grind sendiri, biji gitu. Jadi saya berpikir waktu itu, wah lini usaha saya juga nggak sama persis sama dia. Ada perbedaannya nih, pasti punya target marketnya sendiri gitu. Saya mikirnya gitu. Dari segi harga juga beda gitu ya? Beda juga gitu. Nah, Mas Rizky kan lebih awal. Paling terakhir lah buka usaha di situ. Paling terakhir. Yang lain lebih lama. Iya. Tapi kenapa yang lebih lama itu malah istilahnya lebih bisa bertahan di situ daripada Mas Rizky? Lebih awet gitu ya? Iya, lebih awet. Iya. Jadi saya pikir ya, waktu itu ini pendapat pribadi saya ya. Waktu itu sebelah kanan saya itu bukan makanan Mas, dia laundry. Dan sebelah kiri saya itu baru bakso, dan sebelahnya lagi itu perabotan gitu. Jadi yang menurut saya yang ada potensi untuk digangguin ini paling saya sama sebelah saya yang bakso, karena sama-sama istilahnya kuliner gitu lah ya. Cuman ada satu nih kejadian menarik pada waktu saya lagi istilahnya ngobrol serius nih sama teteh penjual bakso gitu. Terus ini kan perbincangan saya kan dipotong nih sama teman saya waktu itu, karena ngabarin waktu itu teman saya ada yang berpulang kan, ada yang meninggal. Nah sebelum dipotong ini memang dia sempat bilang, karena dia tuh mengalami hal yang sama kayak saya Mas, yang ada masalah tanah itu. Cuman dia sempat bilang sebelum saya akhirnya buru-buru ninggalin dia lah gitu, karena udah urgent banget situasinya. Dia bilang sesuatu kira-kira kayak gini, Mas, kalau namanya usaha Mas harus punya pegangan gitu. Oh, istilahnya pegangan yang tak kasat mata gitu lah Mas ya. Gak boleh kosong gitu. Jangan cuman usaha aja gitu, jangan cuman fisiknya aja gitu loh. Ada pegangan juga yang harus buat jaga-jaga, melindungi, menebengi
gitu. Membentengi gitu. Oh, jadi sempat tuh dikasih tahu itu. Sempat dikasih sebelum saya buru-buru akhirnya tadi dipotong oleh teman saya gitu. Berarti si Teteh Baso ini tahu juga sebetulnya. Sebenarnya dia tahu. Dan Menurut tahu saya. banyak gitu ya. Mm-mm. Oke. Tapi Mas, Mm-mm. menurut Mas Rizky nih, si Teteh Baso ini tahu nggak kalau yang ngerjain si Teteh itu dan Mas Rizky itu adalah si Bapak Warkop? Menurut saya nih Mas ya, dia tahu. Cuman karena mungkin saya harus yang lebih proaktif kali ya nanya ke dia. Jadi dia nggak mau seakan-akan dia menuduh orang. Oh. Makanya dia waktu itu nggak ngasih info tambahan. Cuman itu aja. Sama-sama tahu lah ya. Sama-sama tahu gitu. Menurut Jadi saya tapi dia tahu. Sama-sama tahu dan sama-sama bertahan gitu ya. Bertahan ya. Oke Sobat Buntu, saya mau tanya nih, kalian pernah nggak punya usaha tapi terpaksa tutup karena sebab yang tidak wajar? Silahkan isi komentar alasannya. Mas Rizky, terima kasih Terima nih kasih, udah ya. datang, udah cerita pengalaman Sama-sama. usahanya nih. Terus sekarang nih Mas Rizky sama siapa tadi temennya? Oke. Oki nih udah mulai usaha lagi atau belum? Belum nih, masih belum bisa bangkit nih dari keterpurukan. Akhirnya Oh. kita sendiri-sendiri aja. Oh, jadi belum nyiapin modal juga. Iya. Tapi sebetulnya kapok nggak sih bikin usaha seperti ini gitu dengan persaingan yang zaman sekarang nih ketat banget gitu? Iya. Kalau jujur sih, akhirnya kita juga jadi ada rasa trauma ya, Mas. Karena akhirnya kalau berhadapan dengan hal seperti itu kan solusinya akhirnya tidak ada ya. Bingung gitu ya? Bingung, kita mau bertahan dengan cara gimana? Kita kan di zaman modern ini kan hal-hal seperti itu kan sangat nggak ada informasi dan ya kita nggak tahu lah cara ngatasinnya gitu loh. Oke, andaikan nih mau usaha lagi, kira-kira usahanya apa ke depannya? Sama atau mau ganti? Sama, cuman saya bakal lebih ngelihat kali ya antisipasi untuk di sekitar usaha saya itu ada nggak yang bergerak di bidang yang sama. Mungkin saya itu sih yang bisa saya hindarin dari awal ya, antisipasi dari awal itu sih. Kalau misalkan nggak ada nih benar-benar saya sendiri yang buka, baru mungkin saya baru berani untuk membuka istilahnya usaha lagi lah gitu. Oke. Oke Mas Rizky, semoga nanti sewaktu buka usaha lancar nih. Baik, terima Dan kasih. sukses buat usahanya juga Ya. nanti kalau misalkan udah berjalan. Dan terima kasih udah datang ke Jalan Buntu dan salam buat keluarga. Oke, terima kasih Mas. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman bisnis yang diceritakan oleh Mas Rizky. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan juga cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Atau bisa nih klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.